Hai semuanya. Nah, sekarang kita kembali lagi bersama saya Fernando ya. Deprian Fernando adalah nama asli saya. Dan ketemu lagi di channel Fernando Story. Oke, kemarin saya udah menceritakan gimana awalnya sebelum saya masuk SLB ya. Nah, untuk lebih tepatnya saya akan mengulang lagi sedikit. Jadi saya masuk SLB itu tahun berapa ya? Tahun 2013 ya, 2013 akhir itu saya masuk SLB. Nah, itu pas banget SLB lagi ngadain lomba dalam rangka merayakan 17 hari kemerdekaan ya, 17 lagi. Merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus ya, kalau nggak salah yang keberapa itu deh, 2013 akhir itu 2013 akhir. Nah, itu saya direkomendasikan oleh kakek saya. Nah, waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Nah, ketika kakek saya mau nanya saya mau belajar nggak, katanya belajar apa gitu kan. Beliau bilang ya belajar keterampilan atau apalah gitu, mau bermusik gitu kan. Kebetulan waktu itu karena ya saya juga udah bingung mau ngapain, akhirnya diputuskanlah saya ikut belajar di SLB ya teman-teman. Nah, jadi waktu ikut belajar di SLB itu saya kenal sama teman-teman yang lainnya. Saya di situ juga sadar kalau ternyata yang mengalami hal seperti saya ini nggak cuma saya sendiri, ternyata ya banyak orang-orang lain juga yang mengalami gangguan penglihatan seperti saya sekarang ini. Ini aja mohon maaf ya teman-teman apabila seragam saya ganti lagi, terus juga gambarnya nggak tepat ya, kayak ginilah adanya seorang tunanetra kalau bikin sebuah video. Nah, lanjut ke ceritanya. Jadi setelah di SLB saya memutuskan buat ngambil keterampilan teman-teman. Tapi sebelum ngambil keterampilan itu kan awalnya saya nggak tahu nih apa aja, gimana sih persyaratan buat masuk ke SLB itu gitu kan. Nah, akhirnya saya karena umur saya waktu itu berapa ya, 15 tahun kalau nggak salah. Nah, di umur saya segitu diputuskan kalau saya harus belajar formal dulu. Nah, belajar formal ikut masuk SD waktu itu. Saya ingat banget. Ikut masuk SD sampai di umur 15 tahun masuk SD. Saya ikut belajar itu sampai kelas 4. Nah, soalnya kenapa saya ikut dimasukin ke sekolah formal atau ke sekolah SD kemarin jenjang dasar. Kemarin itu persyaratan kalau mau masuk keterampilan kayak massage gitu ya, itu harus melalui umur 16 tahun dulu. Nah, waktu itu umur saya masih 15 tahun, belum cukup. Nah, setelah umur cukup barulah saya ikut massage waktu itu, ikut pelatihan mijit ya teman-teman. Nah, dari situ setelah saya ikut latihan mijit, setelah selesai saya keluar nih teman-teman dari SLB. Tapi sebelum keluar dari SLB ini banyak banget teman-teman pengalaman saya yang seru gitu teman-teman. Bercanda-canda, ketemu sama teman-teman yang menurut saya baik-baik ya teman-teman. Dan di situ juga banyak hal yang saya temuin. Saya dulu orangnya gila-gilaan nih teman-teman. Dulu saya orangnya boleh dibilang amburadul. Kalau bahasa Palembangnya itu pengawak. Orang yang suka membuat, kalau bahasa Indonesianya orang yang suka membual gitu. Nah, dari situ tuh sering terjadi hal-hal yang lucu-lucu, membahayakan, menegangkan ya di situ teman-teman. Jadi di akhir itu saya keluar dari SLB
ikut gabung sama teman-teman di Yayasan Netra Mandiri. Tapi sebelum ada Yayasan Netra Mandiri ini, kita di Jempol Mobile dulu. Jempol Mobile itu masih satu keluarga sama Netra Mandiri. Nah, gitu teman-teman. Dan gimana ceritanya saya bisa ikut di sini dan gimana sih keseruan cerita saya di sini? Saya akan bahas di video berikutnya, teman-teman. Nah, awalnya saya sempat sedih, teman-teman. Sedih karena ikut masuk di SLB itu tahu sendiri ya, jauh dari orang tua. Saya berasal dari Desa Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Nah, sedangkan SLB sendiri adanya di Kota Palembang. Jadi jarak dari SLB ke tempat saya itu sekitar 4 sampai 5 jaman gitu, teman-teman. Nah, di SLB saya kan netap tuh, teman-teman, di asrama dulu. Netap di asrama selama beberapa tahun itu. Wah, sebenarnya sedih, teman-teman, berat juga mau berpisah sama keluarga ya, sama ayah sama ibu ya terutamanya. Tapi semua itu saya lakukan karena saya pengen hidup saya lebih berarti. Paling enggak saya bisa mandiri gitu, teman-teman. Saya bisa melakukan apa-apa sendiri. Paling enggak saya nggak ngerepotin orang tua. Meskipun ada beberapa hal yang kita tetap butuh bantuan mereka. Nggak cuma mereka, tapi butuh bantuan orang-orang yang bisa melihat ya, teman-teman. Nah, dari situ ya sebenarnya tahu sendirilah, namanya anak sama orang tua kan, rasanya kayak gimana gitu. Tapi saya berusaha tetap tegar, saya berusaha tetap sabar, sampai akhirnya saya keluar dari SLB, gabung sama teman-teman. Saya pulang aja dulu waktu di SLB itu 6 bulan sekali, atau bahkan kalau nggak salah pernah setahun sekali ya saya pulang. Enggak ding, 6 bulan sekali saya pulang ke rumah. Di rumah itu selama 2 minggu tidur di rumah, habis itu ke SLB lagi. Nah, ya udah sekarang saya harus mengucapkan juga banyak terima kasih kepada SLB. Kenapa? Karena berkat SLB saya bisa jadi orang yang seperti sekarang ini. Gitu, teman-teman. Oh ya, mohon maaf nih teman-teman apabila susunan kata-kata yang saya bikin ini nggak karuan, karena saya nggak pakai tag ya, teman-teman, nggak pakai naskah apa-apa. Ini bener-bener real cerita yang saya sampaikan. Sebenarnya saya bukan tipe-tipe orang yang suka cerita, teman-teman, tapi di sini saya mau bercerita, cuma mau ngasih tahu kalau kalau seorang tunanetra itu bisa melakukan apa aja. Tunanetra itu hanya mata yang tidak bisa melihat, tapi yang lainnya berfungsi secara baik, kecuali dia mempunyai hal-hal yang lainnya, mungkin mental, mungkin juga cacat tubuh. Tapi kalau tunanetra yang bisa berpikir, yang punya otak bagus, kenapa harus berpikir bodoh gitu? Kenapa harus merasa menjadi orang yang nggak bisa bermanfaat? Kita ini bisa bermanfaat juga. Contohnya aja, kita belajar menjadi terapis misalnya, menjadi tukang pijit itu pahalanya lumayan gede loh, teman-teman. Kenapa? Selain kita dapat rezeki dari orang yang kita pijit, kita juga mendapatkan pahala karena ya siapa tahu kan orang yang kita pijit, habis kita pijit sembuh gitu kan. Nah, dari situlah rezeki akan datang, teman-teman. Jadi jangan takut menjadi seorang tunanetra. Dan pesan saya juga terhadap orang-orang yang mungkin mempunyai keluarga tunanetra, jangan pernah menyia-nyiakan si tunanetra. Karena kenapa? Mereka juga manusia, mereka juga punya hak gitu loh. Jadi
usahakan perlakukanlah mereka sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya gitu loh. Oke teman-teman, gimana ceritanya, balik-balik tadi, gimana ceritanya saya bisa keluar dan gabung di Jempol Mobile sampai ke sekarang saya berada di Yayasan Netra Mandiri. Nantikan ya di video berikutnya. Makanya buat teman-teman yang nggak ingin ketinggalan video saya berikutnya, di subscribe channel ini. Oke bos, terima kasih buat yang udah dengerin, dan mohon maaf apabila kata-kata yang saya susun tidak beraturan. Terima kasih, lanjutkan. Sampai jumpa di video berikutnya.